Bab 1078. Tasan muncul. Ada domain yang sangat aneh di sistem bintang. Itu adalah domain tanpa batas dan merupakan salah satu tanah terlarang dari aliansi budidaya. Alasan anehnya adalah karena dari kejauhan, tempat itu tampak seperti negeri ilusi. Ada pepohonan yang menembus langit dan rerumputan sejauh mata memandang. Sekilas, itu terlihat sangat palsu. Hutan indah yang seharusnya ada di sebuah planet ini hanya melayang di angkasa tanpa batas. Itu juga bukan sekedar hutan, tapi hutan luas yang sepertinya selalu ada. Energi padat asal kayu memenuhi domain bintang. Itu membentuk kabut hijau yang menyelimuti domain bintang dan bertahan untuk waktu yang lama. Setiap kultivator yang mendekat akan menemukan energi asal mereka berhenti, dan beberapa bahkan akan menemukan energi asal mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan aliansi budidaya takut dengan tempat ini, jadi mereka menjadikannya zona terlarang. Hanya beberapa monster tua yang sudah lama ada yang masih memiliki ingatan samar tentang tempat yang dipenuhi kabut hijau ini. Meskipun ingatannya samar-samar, mereka tidak melupakannya. Ini adalah lokasi dari sekte Azure Dragon Divine dari 4 sekte ilahi. Saat ini, seseorang perlahan muncul di kejauhan. Orang ini tampak setengah baya, dan ada sedikit kenangan dan kesedihan di matanya. Dia melihat ke arah Azure Dragon Divine Sect dan menghela nafas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Bayangan burung vermilion muncul dan mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh dunia saat ia masuk ke dalam kabut hijau. Sesaat kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari lampu hijau. Ketiga orang yang keluar semuanya memiliki rambut putih dan ada bekas waktu di wajah mereka. Di belakang mereka ada 6 orang tua yang mengikuti mereka. Salam, Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Setelah 9 lelaki tua itu keluar dari kabut hijau dan melihat lelaki paruh baya itu, mereka memperlihatkan ekspresi hormat saat mereka menggenggam tangan mereka. Kebangkitan Vermilion telah muncul dan saya perlu meminjam harta suci Azure Dragon Divine Sect Anda. Aku juga ingin kalian semua ikut bersamaku. Pria parubaya itu adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam perjalanan ini, dia sudah pergi ke sekte ilahi kura-kura hitam dan sekte ilahi macan putih. Sekte Azure Dragon Divine adalah yang terakhir. 9 lelaki tua dari sekte Azure Dragon Divine saling memandang dan tidak banyak ragu. Salah satu dari 3 tetua di depan mengangguk dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Adapun apa yang sedang terjadi di negeri roh iblis, dengan meminjam penghancuran diri salah satu dari 6 tetua Vermilion Divine Sect, Wang Lin mampu melarikan diri dari Olsir. Matanya benar-benar merah dan rasa sakit yang hebat menjalar ke jantungnya karena luka-lukanya. Di kejauhan, 5 tetua yang tersisa dari Vermilion Divine Sect sudah terlambat untuk datang membantu. Mereka berlima bukanlah kultivator puncak Nirvana Saterer, mereka sebagian besar berada di tahap awal dan pertengahan, dan mereka sudah merasa kesulitan untuk menghadapi iblis kuno Tajia. Jika perhatian mereka teralihkan sejenak, mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan memiliki harta sihir di sekeliling mereka. Ini juga bukan harta karun biasa, semuanya adalah harta karun void yang disimpan oleh Vermilion Divine Sect selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski tidak sebagus harta Pseudo-Nirvana Void, cara mereka berlima menggunakannya dengan raksasa api dan menambahkan selir kekaisaran bunga,
yang telah memenangkan benda mirip manusia, mereka mampu menghadapi iblis kuno. Namun, ketika iblis kuno menggunakan mantra, jelas sekali mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspresi All-Seer tenang. Set. Ella merobek tanda di antara alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Dia perlahan mendekati Wang Lin. Dibunuh olehku saat aku berada di penyakit hawar surga, kamu bisa tertawa di neraka. All-Seer berjalan satu langkah dan badai bergema. Bahkan sebelum dia mendekat, badai menyapu Wang Lin. Seolah-olah pisau memotong tubuhnya, menimbulkan suara letupan, dan kemudian Wang Lin terlempar ke belakang. Wang Lin batuk seteguk darah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Sepanjang masa kultivasinya, jika bukan karena perjuangan dan ketahanannya, dia pasti sudah mati. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan puluhan pedang terbang muncul. Sambil mengaum, dia menunjuk ke arah All-Seer dan mereka semua melesat ke depan. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa yang ketiga. Ketika kereta perang ketiga muncul, ia berubah menjadi kupu-kupu, dan dengan kepakan sayapnya, hukum pun muncul. Ekspresi All-Seer tenang, dan kakinya tidak berhenti sama sekali. Menghadapi lusinan pedang, hanya mulutnya yang bergerak pelan seolah sedang melantunkan mantra. Lusinan pedang tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian terdengar suara gemuruh. Lusinan pedang semuanya hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan itu terbang ke arah Wang Lin. Saat pecahan-pecahan itu terbang kembali karena mantra tak dikenal yang diucapkan oleh All-Seer, mereka terbentuk menjadi seekor naga. Naga ini ditutupi pecahan pisau tajam dan menyerang langsung ke arah Wang Lin, tetapi naga itu menabrak kupu-kupu. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan suara berderak terdengar dari naga. Suara ini sangat keras, rasanya seperti potongan logam yang tak terhitung jumlahnya saling bergesekan. Dalam sekejap, naga itu kembali hancur menjadi bubuk yang berhamburan bersama angin. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan pihak lain dan dia hampir mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa dengan cukup cepat, dia pasti tidak siap. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan angin tak kasat mata yang mengandung hukum bertiup ke arah yang maha melihat. Namun, ekspresi All-Seer tidak berubah ketika kupu-kupu itu muncul, dia hanya bernyanyi sekali lagi. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi sebelum kupu-kupu dan lapisan riak menyebar. Hal ini menyebabkan kupu-kupu gemetar dan menunjukkan tanda-tanda roboh. Ekspresi Wang Lin menunjukkan perjuangan yang mendalam saat tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah pada kupu-kupu itu. Dia kemudian berteriak, aktifkan segel ketiga. Kupu-kupu itu gemetar dan mengepakkan sayapnya sekali lagi. 4 kelopak yang tidak lengkap muncul di atas kupu-kupu, dan saat ia mengepakkan sayapnya, 4 kelopak yang tidak lengkap itu melayang ke depan. All-Seer berseru sedikit sambil mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sejumlah besar pecahan muncul di kehampaan di hadapannya seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambaian tangannya. Semua pecahan itu terbang menuju Wang Lin. Kupu-kupu itu masih mengeluarkan keempat kelopaknya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan aslinya sebelum pecahannya melewati Wang Lin dan menghilang. Dan pada saat ini, All-Seer mendekat. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan kejam menunjuk ke alis Wang Lin.
Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang lemah akan langsung menghilang. Sejak hari itu, tidak akan ada lagi orang yang bernama Wang Lin. Kekuatan Olsir seperti gunung raksasa yang berdiri di hadapan Wang Lin. Wang Lin secara tidak sadar merasa dia tidak bisa melawan, dan bahkan jika dia melawan, dia tidak akan bisa melintasi gunung ini. Namun, perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat itu muncul. "Saya tidak bersedia," suara Wang Lin bergema dengan raungan kegilaan. Saat jari Olsir jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tasnya dan mengulurkannya di hadapannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Olsir bertabrakan dengan sarung pedang itu. Terdengar suara yang menggetarkan dan retakan muncul di sarung pedang. Meski tidak pecah, kekuatan itu melemparkan Wang Lin ke kejauhan. Dia batuk seteguk darah. Penglihatan Wang Lin telah kabur dan jiwa asalnya hampir terkoyak. Dia merasa seperti akan hancur berantakan, dan pada saat ini, satu-satunya hal yang menahannya adalah keengganannya untuk menyerah dan keinginannya untuk menentang surga. Sang Maha melihat berhenti sejenak. Meskipun dia terlihat tenang selama serangan itu, kekuatan pantulan dari sarung pedang telah mengejutkannya. Niat membunuh melintas di matanya saat dia mengambil langkah dan sepertinya berteleportasi ke hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya dengan kejam. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat datang dari dalam tanah roh iblis. Tanah meletus dan bayangan bertato muncul dari bawah bumi. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat dari Olsir. Itu dengan cepat mendekat seperti sambaran petir, dan suara gemuruh suram bergema di seluruh dunia. "Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh bebuyutan Tasan." Saat telapak tangan sang pelihat turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang, dan jimat itu terbakar menjadi asap. Asap ini membuat bayangan ini beberapa kali lebih cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin untuk memblokir telapak tangan itu. Gemuruh menggelegar bergema saat orang yang bertato mundur dengan Wang Lin di lengannya dan batuk darah. Banyak tato di tubuhnya yang roboh, tapi dia menunjukkan ekspresi garang. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat masuk ke tubuhnya untuk menyembuhkannya, dan sebagian masuk ke tubuh Wang Lin. Tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan kepala besar bergema. Tubuhnya dihancurkan oleh avatar Olsir dan jiwa asalnya terluka parah. Dia akan dihancurkan oleh avatar Olsir. Tepat pada saat ini, Lei Ji yang terluka parah mengeluarkan suara gemuruh. Dia sangat dekat, dan dia bergegas keluar sebelum Big Head dan bertabrakan dengan serangan avatar Olsir. Ledakan. Tubuh Lei Ji runtuh dan jiwa aslinya hampir menghilang. Master Hollow Wind melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan jiwa asal Lei Ji. Namun, akibatnya dadanya tertusuk oleh pedang dari salah satu avatar Olsir. Master Hollow Wind batuk darah dan mundur dengan senyuman menyedihkan. Dia kemudian mendekati dua saudara laki-laki Chen yang juga terluka parah. Bab 1079 Mu Bingmei. Saat ini, Tajia membuka tangannya dan ilusi bulan sabit muncul di belakangnya. Kemudian, dengan satu pemakaman bulan, harta karun void sebelum 5 tetua runtuh. Mereka terlempar ke belakang dan batuk darah. Raksasa api yang dibentuk oleh hampir 100 murid Vermilion Bird Divine Sekte runtuh karena mantra dan hampir 100 jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Mereka semua batuk seteguk darah.
Olsir menutup mata terhadap semua ini ketika dia menatap Tasan yang dipenuhi tato dan perlahan berkata, "Kamu telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Saya pikir kamu tidak akan keluar." Tasan diam-diam merenung. Dia memang sudah lama bersembunyi di sana. Dia tidak harus keluar untuk pertarungan ini, lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, ini adalah niatnya. Namun, baru saja, ketika Wang Lin menghadapi momen hidup dan mati, dia meraung. Tubuhnya sepertinya kehilangan kendali dan dia keluar. Tasan, ekspresi Wang Lin tampak kuyu, tapi matanya menjadi lebih tajam. Saat ini, Tasan membantunya berdiri, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lepaskan aku dan bantu kepala besar." Tangannya mengepal sarung pedang saat dia menatap Olsir dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia sepertinya telah kembali ke keadaan semula ketika dia berada di planet Suzaku, seorang iblis dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Biarpun aku mati, aku akan mati dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup, yang ada hanyalah kematian. Sarung pedang di tangan Wang Lin hancur berkeping-keping, hanya menyisakan pedang besi yang berkarat. Tasan sedikit ragu sebelum mundur diam-diam. Dia memandang Wang Lin, dan sesaat, kilau kembali ke mata Wang Lin. Kemudian Tasan tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke tempat Big Head dan Master Halloween berada. Wang Lin telah meminta Tasan untuk pergi karena dia memahami bahwa dengan tingkat kultivasi Tasan, bahkan dengan warisan leluhur suci klan Tato, dia masih belum cukup kuat untuk menghentikan Sang Maha Melihat. Meskipun Tasan tidak terlihat terluka karena menerima pukulan itu, Wang Lin tahu bahwa Tasan tidak akan mampu menahan pukulan kedua. Memegang pedang besi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Olsir dan mengungkapkan sedikit kepahitan. "Izinkan saya memanggil Anda guru sekali lagi, tanpa Anda, saya tidak tahu di mana saya akan berada. Mungkin saya masih akan meninggalkan planet Suzaku, mungkin saya akan memilih tempat terpencil untuk mengasingkan diri. Ini adalah perjuangan saya untuk bertahan hidup. Jika saya mati, Guru, mohon kuburkan saya kembali di planet Suzaku. Biarpun aku tidak bisa masuk kembali ke siklus reinkarnasi, biarkan aku dikuburkan di tanah airku. Situ dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganmu. Jika saya mati, saya harap guru dapat membiarkan mereka pergi." Ekspresi sang pelihat tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin tertawa keras, dan tawa ini dipenuhi dengan kesombongan. Tubuhnya kesakitan dan jiwa aslinya terfragmentasi. Namun tangannya tidak gemetar. Dia memegang pedang besi dan perlahan mengangkatnya. Maha Melihat. Saat Wang Lin berteriak, dia mengayunkan tangan kanannya dan semua energi asal di tubuhnya memasuki pedang besi. Pedang itu mengeluarkan nyanyian pedang yang keras dan ilusi pedang raksasa muncul di udara dan menyapu ke arah Yang Maha Melihat. Satu serangan, 2 serangan, 3 serangan. Olsir tidak bergerak dan hanya dengan tenang menatap Wang Lin, dengan tenang melihat serangan pedang yang menghubungkan satu demi satu. 7 pukulan, 8 pukulan, 9 pukulan, sebelum satu ayunan menghilang, ayunan lainnya datang. Serangan pedang mengelilingi Olsir dan menggantikan semua cahaya lainnya. 10 serangan, 11 serangan, sampai serangan ke-19,
di mana Wang Lin batuk darah dan baju besi merahnya meredup. 20 pukulan, 21 pukulan, 23 pukulan. Ketika Wang Lin mencapai batasnya, baju besi di sekelilingnya menghilang menjadi energi asal api dan memasuki pedang besi. Serangan ke-24. Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia mengangkat pedang besinya sekali lagi. Pedang menyala di sekitar Olsir bersiul, dan dalam sekejap mata, serangan ke-25 terbentuk. Saat serangan ke-25 muncul, darah menyembur keluar dari dada Wang Lin dan lukanya terbuka. Tubuhnya bergetar, tetapi kemauan yang kuat mencegah tubuhnya agar tidak terjatuh. Dengan senyum sedih, Wang Lin mengangkat pedang besi itu sekali lagi. Serangan ke-26 muncul dan disapu oleh Olsir. Pada saat ini, Olsir tergerak. Dia menatap Wang Lin dan merenung. Apa yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Dengan budidaya penyakit hawar surga pertamaku, kamu memerlukan setidaknya 30 pukulan dengan harta Sudo Nirvana Void untuk menghentikanku maju. Begitukah? Penglihatan Wang Lin masih kabur, tapi tangan kanannya tidak berhenti dan melambai lagi. Cahaya pedang di sekitar Olsir bersiul dan serangan ke-27 muncul. Darah keluar dari lubang Wang Lin, tapi dia meraung dan melemparkan pedang besi ke Olsir. Itu berubah menjadi serangan ke-28 dan ke-29. Olsir menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin mulai runtuh dalam skala besar. Meski belum hilang, dia menjadi semakin lemah. Namun, dia dapat menukarnya dengan lebih banyak energi asal. Pedang besi itu meledak dengan cahaya yang lebih kuat. Saat ia mengitari Olsir, serangan ke-30 muncul. Ini tidak berhenti. Setelah serangan ke-30, serangan ke-31 dan ke-32 muncul secepat kilat. 33 serangan. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk serangan terakhir, serangan ke-33. 33 serangan ini mengelilingi Olsir, dan dengan 1 poin terakhir dari Wang Lin, mereka melepaskan energi pedang yang dapat menembus Demon Spirit Land. Itu berisi kekuatan mengerikan dan niat membunuh saat menyerang Olsir. Karat dari pedang besi menyatu dengan cahaya pedang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dampak yang mengguncang langit muncul di sekitar Olsir. Pada saat ini, semua orang menghentikan pertempuran mereka dan melihat dampak yang tidak terbayangkan ini. Bahkan iblis kuno Tajia mengungkapkan tatapan aneh saat dia menoleh. Tuan, Tasan mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Menguasai. Jiwa asal Big Head menatap lurus ke depan. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan memenuhi jiwa aslinya. Lin kecil. Si Tunan sedang melawan avatar Olsir dan berlumuran darah. Pada saat ini, dia menatap tempat Wang Lin berada dengan mata merah. Badai pedang muncul di tempat Wang Lin dan Yang Maha Melihat berada, dan badai ini terhubung ke langit. Seluruh negeri roh iblis bergetar hebat, bumi runtuh, dan langit berubah warna. Saat suara gemuruh bergema, seluruh langit terkoyak, memperlihatkan ruang tak berujung di luar. Ketika badai pedang melanda, tanah roh iblis runtuh. Saat langit runtuh, energi asal yang tak ada habisnya mengalir masuk. Dampak dahsyat ini menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Setelah dampaknya hilang, Olsir dengan tenang berdiri di sana. Di tangannya dia memegang trisula yang mengeluarkan aura kuno. Namun,
Sebagian besar pakaiannya terfragmentasi saat angin bertiup. Bahkan sebagian besar rambutnya terfragmentasi dan menghilang. Tubuh Wang Lin mengandung sedikit keengganan saat dia perlahan jatuh ke belakang. Tubuhnya jatuh dari pilar yang menjulang tinggi dan jatuh menuju bumi yang runtuh. Aku akan mengunjungi ibu dan ayahku. Saat tubuh Wang Lin jatuh, matanya yang bingung menatap langit yang robek. Samar-samar dia bisa melihat ayah dan ibunya melambai padani. Mereka memperlihatkan senyuman kebaikan yang belum pernah dia lihat selama lebih dari 1000 tahun. Senyuman ini hanya ada jauh di lubuk hati. Itu adalah kenangannya yang paling berharga dan disayanginya. Mungkin, ini yang terbaik, Wang Lin tersenyum, dan di matanya, Lim Wan dan Wang Ping muncul di belakang orang tuanya. Kalian sedang menungguku. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia terjatuh. Itu hanya situ, Zhou Yi, aku tidak dapat memenuhi janjiku, maafkan aku. Wang Lin menutup matanya, dan saat dia menutupnya, dua sosok muncul di langit di atas tanah roh iblis. Kedua sosok tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pria itu adalah pria tua dari alam kekosongan cemerlang dan wanita itu adalah Mu Bingmei. Kecantikan Mu Bingmei yang mutlak dan rasa dingin yang tak ada habisnya runtuh saat dia melihat tubuh Wang Lin jatuh dari pilar. Perasaan kompleks yang tidak diketahui muncul di benaknya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia mengambil langkah dan menembak ke arah Wang Lin. Pria tua di sampingnya mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia tidak menghentikannya tetapi melihat semua orang di negeri roh iblis. Mu Bingmei seperti kupu-kupu yang berterbangan saat dia tiba di samping Wang Lin dan memeluknya. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, perasaan kompleks di hatinya tidak bisa diencerkan sama sekali. Tepatnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya. Sambil menghela nafas, Mu Bingmei melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan retakan muncul di hadapannya. Botol giok yang hanya berisi satu pil terbang keluar. Botol ini terbuat dari batu giok langit terbaik dan mengandung banyak batasan untuk menjaga efek obatnya. Karena botolnya seperti ini, tidak perlu membicarakan satu-satunya pil di dalamnya. Mu Bingmei mengeluarkan pil itu dan meletakkannya di samping mulut Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pil ini tidak perlu dimakan. Saat itu menyentuh bibirnya, itu berubah menjadi dua helai gas putih susu dan memasuki lubang hidungnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu sebelum aku melakukannya. Mu Bingmei mengangkat tangannya yang indah yang dapat membuat hati setiap kultivator bergetar. Dia melihat ke arah All Seer, dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Bab 1080. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Orang suci kekosongan yang cemerlang. Ekspresi All Seer segera menjadi serius. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah sambil memegang trisula, tapi kemudian tatapannya dengan cepat beralih ke lelaki tua di udara. Lu Yundao, sang maha pelihat mengerutkan keningnya dan berkata, mungkinkah alam kekosongan cemerlangmu juga ingin terlibat? Orang tua itu melihat ke arah All Seer dan kemudian ke arah iblis kuno Tajia yang tampak suram. Saat dia melihat iblis kuno Tajia, ada sedikit kenangan di tatapannya. Target orang tua ini adalah dia. Orang tua itu menghela nafas dan berjalan menuju Tajia. Mata iblis kuno dipenuhi dengan api iblis saat dia menatap lelaki tua itu, dan itu menjadi serius.
Tangan kanannya meraih pedangnya dan mengayunkannya ke depan sambil berkata dengan muram, "Itu kamu. Ternyata kamu tidak mati. Saya seharusnya sudah mati, tetapi saudara King Lin menyelamatkan saya. Meskipun perseteruan kami sangat dalam, karena dia pernah menyelamatkanku, aku berhutang budi padanya. Aku akan melunasi hutang itu bersamamu." Saat lelaki tua itu berbicara, dia berjalan menuju iblis kuno. Ekspresinya tenang, seolah iblis kuno tidak layak untuk diperhatikan. Tajia mengeluarkan suara gemuruh dan kabut hitam mengerikan keluar dari tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi bayangan iblis, dan ia membuka mulutnya untuk mencoba melahap lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, iblis kuno dan lelaki tua itu diselimuti awan kabut hitam. Raungan iblis kuno keluar dan gemuruh menggelegar bergema. Mu Bingmei menurunkan Wang Lin dan langsung menembak ke arah Olsir. Olsir mengerutkan kening saat dia mundur dan dengan tenang berkata, "Brilliant Void Scientist, saya tidak ingin membuat musuh keluar dari Brilliant Void Realm Anda. Wang Lin ini tidak memiliki hubungan denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membunuhnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya." Mu Bingmei menggelengkan kepalanya saat dia terbang ke udara. Dengan lambaian tangan kanannya, ilusi muncul. Mereka tiba-tiba semuanya tampak persis sama dengan Mu Bingmei. Namun, hanya ada 8. Roh mengunci jiwa, sempurnakan surga untuk energi. Suara Mu Bingmei tenang, dan saat dia selesai berbicara, 8 avatar segera membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang energi asal yang kuat berkumpul. Itu membentuk pilar energi asal yang tiba-tiba runtuh. Mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh dan dia menggumamkan sesuatu. Pilar energi asal yang turun dari langit mulai bergetar. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Mantra takdir surgawimu tidak berguna untukku." Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih kehampaan dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul untuk membentuk sebatang bambu. Saat batang bambu terbuka, cahaya 7 warna dilepaskan. Banyak rune terbang dan mengelilingi tubuh Mu Bingmei. Meskipun aku baru berada di penyakit hawar surga yang pertama, tidak ada energi asal di dalam kehampaan cemerlang yang bisa lepas dari kendaliku. Jika saya tidak ingin Anda memiliki energi asal, Anda tidak dapat mengambil setitik pun. Tangan Mu Bingmei yang seperti batu giok menunjuk ke tanda di sekelilingnya. Rune itu tiba-tiba tersebar dan menghilang di dunia. Saat ini, semua energi asal di seluruh dunia berubah drastis dan berkumpul menuju pilar energi asal. Mu Bingmei menatap Olsir dan berkata, "Segel semua energi asal eksternal Olsir." Meskipun suaranya tenang, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, semua energi asal di sekitar Olsir terpisah darinya seolah-olah menolaknya. Itu menghilang dengan cepat dan habis dalam sekejap. Hanya energi asal di dalam Olsir yang dimurnikan tidak terpengaruh. Namun, mantra yang tak terbayangkan ini jauh melampaui imajinasi siapapun. Bahkan ekspresi Olsir menjadi suram. "Saya dah lama mendengar bahwa di dalam Brilliant Void Realm, Brilliant Void Scientist memiliki mantra yang kuat. Gelar Brilliant Void Scientist telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Bahkan ketika Celestial masih ada, identitasnya setara dengan istana surgawi. Ada 4 alam surgawi, dan masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. Rumor mengatakan bahwa ada 1 orang di setiap sistem bintang yang memiliki warisan dari alam surgawi kuno.
Masing-masing orang suci di sistem bintang 4 mengendalikan kekuatan yang berbeda. Ketika saya memasuki alam kekosongan cemerlang untuk berkultivasi, saya mendengar banyak rumor tentang orang suci kekosongan cemerlang. Hari ini saya melihat bahwa rumor tersebut benar. Mo Bingmei tidak berbicara sambil menunjuk pilar energi asal. Pilar itu dengan cepat menyusut hingga menjadi pedang pendek berkilauan yang terbuat dari cahaya. Memegang pedang pendek, Mo Bingmei mengangkat kepalanya dan bergerak seperti kupu-kupu menuju Olsir. Bahkan sampai sekarang, dia tidak melihat Wang Lin untuk kedua kalinya. Perasaan kompleks di hatinya membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi orang asing yang dikenalnya ini. Tidak ada yang bisa memahami pikirannya, karena dia pun masih bingung, dia hanya tahu bahwa dia tidak tahan melihat Wang Lin mati. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh ketika orang lain mencoba membunuh Wang Lin. Ada perasaan yang lebih kompleks yang membuat hatinya sangat sakit, karena perasaan ini, dia tidak akan membiarkan siapapun membunuh Wang Lin. Pikiran ini sudah lama melekat di hatinya dan memenuhi hatinya. Seringkali, dia terbangun dari kultivasinya karena syok saat larut malam. Dia akan berdiri sendirian di gunung tertinggi dari alam kekosongan cemerlang dan melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Perasaan menyakitkan itu akan membuatnya merasa jantungnya berdarah. Gagasan itu akan membuatnya hampir kehilangan kendali. Dia telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan perasaan seperti ini. Hari ini, ketika dia melihat Wang Lin, perasaan kompleks dan rasa sakit yang muncul di hatinya memenuhi pikirannya. Dia tidak berani menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin, yang mungkin masih pingsan. Dia tidak berani. Dia hanya memegang pedang pendek dan menyerang Olsir dengan perasaan kompleks itu. Rasanya hanya itulah satu-satunya hal yang bisa menenangkan hatinya. Ekspresi Olsir muram. Meskipun dia tahu banyak tentang Brilliant Void Scientist, dia tidak berpikir dia akan mampu menyegel energi asal dunia. Ini berarti mantra takdir surgawinya tidak berpengaruh padanya. Mantra takdir surgawi adalah cara berkomunikasi dengan dunia. Komunikasi ini memungkinkan dia memperoleh hukum tidak berwujud untuk digunakan. Dia mendengus dingin sambil mengayunkan trisulanya. 3 sinar cahaya ditembakkan ke arah Mo Bingmei. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin membuka matanya ke tanah. Ketika dia melihat Mo Bingmei bertarung melawan Olsir, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kompleks bersama dengan sedikit rasa sakit yang tak bisa dihilangkan. Dia tidak mengira dia akan bertemu dengannya secepat itu, dan di saat seperti ini. Setiap kali Wang Lin memikirkan Liu Mei, rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih hebat daripada yang bisa ditimbulkan oleh cedera apapun. Hatinya sakit setiap kali memikirkan kepahitan di tubuh Wang Ping. Sambil merenung, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam. Dia kehabisan mantra, dan sepertinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan takdir. Aku masih punya 1 mantra lagi. Wang Lin melihat ke ruang tak berujung yang muncul saat badai pedang menghancurkan langit tanah roh iblis. Energi asal yang kuat datang dari luar mengelilingi tanah roh iblis. Meskipun perisai cahaya biru itu pecah menjadi 2, itu tidak hilang. Pukulan penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8 disimpan di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu kekuatannya, dia tidak mungkin lemah. Saat Wang Lin merenung, mata kanannya bersinar biru. Bayangan samar dari perisai cahaya biru muncul. Namun, perisai cahaya biru ini terbelah menjadi 2 dan dengan cepat menyatu dengan mata Wang Lin. Meski tidak menyatu,
mantra Dewa Kuno Bintang 8 yang tersimpan di dalamnya masih bisa digunakan. Persyaratannya adalah, ada cukup energi Dewa Kuno. Wang Lin memiliki ide untuk mengatasi masalah mendapatkan kekuatan Dewa Kuno sebelumnya. Itu adalah untuk memisahkan avatar dan tubuh aslinya dan membiarkan tubuh aslinya menetap di suatu tempat untuk secara bertahap menyerap kekuatan Dewa Kuno dengan perisai cahaya biru. Namun, hal itu akan memakan waktu terlalu lama. Awalnya, Wang Lin berencana melakukan ini setelah dia meninggalkan Demon Spirit Land. Namun, saat ini dia harus mencari jalan pintas. Namun, jika itu adalah jalan pintas, maka ada konsekuensinya. Itu adalah harga yang harus dibayar Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei bertarung dengan Olsir. Matanya menjadi tegas dan tegas. Saya tidak membutuhkan dia untuk menyelamatkan saya, dan saya tidak ingin berhutang apapun padanya. Sambil merenung, 5 bintang Dewa Kuno tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno muncul dan memasuki perisai cahaya biru di mata kanannya. Saat kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya, cahaya biru dari mata kanannya menjadi sangat terang hingga menyilaukan. Harga menggunakan kekuatan Dewa Kuno miliknya untuk mengisi perisai cahaya biru sangat mahal bagi Wang Lin. Meskipun bintangnya tidak pecah, menggunakan seluruh kekuatan Dewa Kunonya menyebabkan bintang kelimanya redup dan terlihat sangat suram. Namun, selama bintang Dewa Kuno tidak pecah, ia dapat dipulihkan. Namun, perisai cahaya biru membutuhkan terlalu banyak kekuatan Dewa Kuno. Saat cahaya dari mata kanan Wang Lin bersinar lebih terang, lebih banyak kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya dan bintang keempat juga meredup. Cahaya biru dari tangan kanan Wang Lin meledak dan menyelimuti area tersebut. Bahkan Mu Bingmei dan Olsir, yang sedang bertarung, menyadari cahaya biru yang aneh ini. Bintang-bintang di antara alisnya berputar semakin cepat. Bintang ketiga meredup, disusul bintang kedua. Akhirnya, bintang terakhir yang tersisa pun perlahan memudar. Namun, saat ini, cahaya biru dari mata kanan Wang Lin melesat seperti pedang ke langit. Dia melihat pilar selebar 50 km yang terangkat ke udara karena mantra Olsir. Pilar itu segera bergemuruh karena tidak mampu menahan tatapan Wang Lin dan kemudian roboh. Bab 1081. Mimpi Zaman Kuno. Tepat pada saat ini, sinar cahaya muncul di ruang tak berujung. Sinar cahaya ini sangat cepat dan menerobos langit yang robek menuju tanah roh iblis. Orang yang memimpin jalan adalah seorang surgawi yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Di belakangnya ada banyak makhluk surgawi yang juga membantai mereka di sini. Sejumlah besar penggarap aliansi tiba dan mengepung daerah tersebut. Bagi aliansi budidaya, entah itu 4 sekte ilahi, yang maha melihat, atau tajia iblis kuno, mereka semua adalah musuh. Bahkan makhluk surgawi ini tidak ingin King Lin terbangun, mereka lebih suka iblis kuno menempati tubuh itu. Namun, iblis kuno adalah seseorang yang harus mereka bunuh. Ketenaran King Lin sudah cukup untuk mengejutkan sisa-sisa makhluk surgawi. Bahkan Dewa Surgawi yang memimpin penyerangan dulunya sangat menghormati King Lin. Dia tidak berani berpikir sedikit pun untuk memberontak. Namun, para dewa ini telah disembah selama bertahun-tahun karena aliansi budidaya, dan tidak satu pun dari mereka yang mau menyerahkan apa yang mereka miliki dan kembali ke masa lalu. Akibatnya, mereka tidak ingin King Lin terbangun.
Iblis kuno harus mati. Atur formasi. Saat mereka menyerbu ke dalam negeri roh iblis, mantan penguasa langit itu mengeluarkan suara gemuruh. Para penggarap aliansi dengan cepat membentuk segel. Saat energi asal tak berujung memenuhi langit, 9 pedang raksasa berkilau muncul. 9 pedang raksasa ini melayang di udara dan mengelilingi area seluas 50 km. Penyempurnaan Dao. Para penggarap aliansi yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada saat yang sama, dan kata-kata ini bergema seperti gemuruh guntur. Formasi tersebut diaktifkan, dan saat ini, area sepanjang 50 km diselimuti oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya. Banyak makhluk surgawi bergegas keluar dan menyerang orang-orang di bawah. Kebanyakan dari mereka mengincar kabut hitam tempat iblis kuno dan lelaki tua itu berada. Kelompok lain langsung mengejar Olsir. Dalam sekejap, semuanya menjadi kacau balau. Namun, pada saat kekacauan, cahaya biru mengerikan datang dari mata kanan Wang Lin. Pilar yang dibuat oleh Yang Maha Melihat mulai runtuh, dan cahaya biru menembusnya. Ketika cahaya biru menembus, pilar itu runtuh menjadi tumpukan puing. Lapisan debu tebal terangkat dan semua orang di pilar berpencar. Wang Lin melompat ke udara dan menyerang Olsir. Kemunculan tiba-tiba dari Cultivation Alliance dan mantra Wang Lin menarik perhatian Olsir. Ekspresinya menjadi sangat suram saat dia menggunakan Trisula untuk menjatuhkan Mu Bingmei. Dia berteriak, "Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu." Mu Bingmei ragu-ragu sejenak, tapi kemudian suara dingin Wang Lin bergema. "Aku tidak butuh bantuanmu. Mengenai pil sebelumnya, saya akan menemukan cara untuk membalasnya beberapa kali lipat. Untuk menyelamatkan nyawaku, aku juga akan membayarnya beberapa kali lipat." Ekspresi Mu Bingmei segera menjadi pucat saat dia mundur diam-diam. Dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Saya ingin melihatnya." Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Ini adalah keinginannya yang paling kuat di dalam hatinya. Hal itu telah bergema di benaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia masih merasa sangat rumit tentang hal itu. Ini dia adalah seseorang yang tidak dapat diketahui atau dipahami oleh orang luar. Namun, tubuh Wang Lin bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia, ini adalah Wang Ping. Penyebutan Wang Ping menyebabkan hati Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Jika Anda tidak mengalaminya secara pribadi, mustahil untuk memahaminya. Kamu tidak memenuhi syarat. Hati Wang Lin tersengat saat dia menyerang Olsir. Mu Bingmei tersenyum sedih. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika para dewa dari aliansi budidaya mendekat, Mu Bingmei menatap mereka dengan tatapan dingin. Kemarahan dari emosi kompleks di hatinya dilampiaskan ke surga. Dia menyerang para dewa dengan pedang pendek di tangannya. Mengabaikannya untuk saat ini, Wang Lin terbang langsung ke Olsir. Cahaya biru dari mata kanannya bagaikan matahari yang menyinari dunia. Hal ini membuat tubuhnya mengeluarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Sang Maha Melihat, yang memegang Trisula, merasakan perasaan takut. Cahaya biru berisi mantra yang tidak bisa dia tembus. Ini adalah Olsir, pertarungan kita sudah berakhir. Wang Lin meraung saat cahaya biru bersinar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul. Perisai cahaya biru telah terbelah menjadi dua, tetapi pada saat ini, kedua bagiannya menyatu.
Kemudian secara tak terduga ia pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi area tersebut. Saat ini, hati sang pelihat bergetar dan perasaan bahaya yang tidak diketahui memenuhi pikirannya. Bahaya semacam ini sangat jarang terjadi padanya, tapi begitu kuat hingga membuatnya menghirup udara dingin. Dia tidak ragu-ragu meraih tangan kirinya di antara kedua alisnya, dan tanpa ampun dia merobeknya. Segel kedua di antara alisnya dibuka setengah olehnya. Sebelum dia selesai merobek, sebuah telapak tangan besar turun dari langit. Kecepatan telapak tangan melampaui imajinasi. Itu membentuk kepalan tangan dan menabrak tubuh Olsir. Gemuruh yang menggelegar terus bergema dan bumi berguncang hebat. Setelah tinju besar itu, sepasang tinju besar mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, perubahan yang tak terbayangkan muncul di ruang di atas tanah roh iblis. Langit bergemuruh keras dan pusaran besar muncul dan berputar dengan cepat. Pusaran ini sangat besar dan tidak terbatas. Semua planet di area tersebut termasuk dalam pusaran tersebut. Berbagai adegan realistis mulai bermunculan. Ada banyak bangunan megah. Bangunan-bangunan ini sangat sederhana, namun terlihat sangat kuno. Ini adalah tanah berwarna merah darah dengan hanya bangunan tak terbatas. Sepertinya tidak ada apa-apa selain bangunan-bangunan yang menopang dunia ini. Tepat pada saat ini, sebuah kaki raksasa turun dari langit dan mendarat di tanah. Saat kaki itu mendarat, bumi hancur dan suara gemuruh bergema. Kaki tersebut mendarat di sebuah bangunan dan menyebabkannya langsung roboh menjadi tumpukan puing. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang menggema di kehampaan bisa terdengar. Dalam pemandangan yang sangat realistis di dalam pusaran, pemilik kaki itu adalah raksasa yang sangat besar. Itu adalah Dewa Kuno. Dewa Kuno Bintang 8. Jika itu yang terjadi, itu tidak akan terlalu mengejutkan, tapi di samping Dewa Kuno Bintang 8, ada hampir 100 raksasa lagi dengan ukuran yang sama. Hampir 100 raksasa ini semuanya adalah Dewa Kuno Bintang 8. Lebih jauh lagi berdiri sosok yang lebih besar. Dewa Kuno Bintang 8 tidak bisa dibandingkan dengan sosok ini. Itu seperti semut dibandingkan dengan gajah, tetapi ini pun tidak menggambarkan seberapa besar sosoknya. Lebih jauh lagi, ada gelombang energi iblis yang mengerikan, dan iblis kuno muncul dari dalam energi iblis. Energi iblis yang tak ada habisnya membanjiri seluruh dunia saat auman dan teriakan mereka bergema. Di arah lain, ada energi iblis yang menggemparkan surga, dan iblis kuno dipenuhi dengan rasa haus darah yang gila di mata mereka. Ini adalah pertarungan besar antara 3 klan Orde Kuno. Di darat, terdapat banyak sekali kultivator penyuling Ki, namun mereka jauh lebih kuat daripada kultivator manapun saat ini. Mereka dikelompokkan berdasarkan keluarga, dan masing-masing memiliki tato berbeda di antara alisnya. Mereka memulai pembantaian gila-gilaan. Medan perang ini terlalu besar. Pusaran di antara bintang-bintang hanya menampilkan sudut pertempuran. Semua orang di tanah roh iblis tiba-tiba menyadari bahwa tanah roh iblis menghilang. Sek, ala sesuatu sebelum mereka telah menghilang dan mereka muncul di medan perang. Pemandangan di sekitarnya sangat realistis. Namun, jelas ada orang yang tidak mempercayainya dan menganggap itu semua hanya ilusi. Meski terkejut, seorang surgawi dari aliansi melihatnya dengan mata penuh rasa jijik. Sebuah bayangan tiba-tiba melayang di atasnya dan kaki Dewa Kuno tanpa ampun menginjak ke bawah. Dia bahkan tidak menghindar,
dan dalam sekejap mata, kaki kanannya terjatuh, menyebabkan bumi bergetar. Ketika kaki terangkat, benda langit itu hilang, hanya menyisakan sedikit darah dan daging. Jiwa asalnya juga telah runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pada saat ini, seekor burung raksasa berukuran 10.000 kaki mengeluarkan desisan ganas dan terbang. Gemuruh menggelegar bergema saat burung itu terbang lewat, dan sayapnya seperti bilah. Itu menyapu para penggarap aliansi yang membentuk formasi, dan ratusan dari mereka terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Mimpi, mimpi zaman kuno. Iblis kuno, lelaki tua, dan para dewa yang bertarung tiba-tiba berhenti dan menatap dengan heran pada hal ini. Ketika iblis kuno Tajia melihat semua ini, ketakutan muncul di matanya. Zaman purba, mungkinkah ini medan perang primordial? Orang tua dari alam Brilliant Void tersentak. Ini adalah harta karun penyelamat jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Bintang 8 di perisai cahaya biru. Mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8 tidaklah sederhana. Mimpi para dewa kuno, mimpi zaman kuno. Saat ini, bumi bergetar semakin hebat. Hampir 100 dewa kuno berjalan di bumi dan mulai menyerang semua orang. Klan iblis kuno dan klan iblis kuno juga meraung saat mereka bergegas. Tampaknya lokasi semua orang berada adalah pusat pertempuran. Sosok besar mustahil yang berada di belakang 100 dewa kuno juga mengangkat kakinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.